Sobat Bakta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kumalasari, salah satu dosen Prodi D3 Kebidanan Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Sobat Bakta, hari ini kita akan membahas beberapa isu yang terkini, yaitu tentang kista ovarium. Nah, banyak statement di masyarakat itu yang berkembang bahwa kista ovarium itu berbahaya. Kista ovarium itu bisa menyebabkan sulit untuk hamil. Nah, perlu digarisbawahi Sobat Bakta bahwa hal ini itu tidak sepenuhnya benar. Jadi, yang menyebabkan berbahaya atau tidak itu tergantung dari jenis kistanya, Sobat Bakta. Ada beberapa kista yang memang mempengaruhi kesuburan dan itu menyebabkan ibu untuk sulit hamil, tetapi ada juga kista yang memang dia kista fungsional sehingga itu tidak menyebabkan ibu sulit hamil sehingga ibu masih bisa untuk hamil. Kista ovarium adalah merupakan salah satu tumor atau benjolan yang isinya itu adalah cairan dan paling sering terjadi pada perempuan di usia subur. Sesuai dengan namanya kista ovarium, maka kista ini muncul di indung telur atau di ovarium. Penyebab dari terjadinya kista ovarium ini sampai saat ini itu belum diketahui secara pasti. Tetapi ada beberapa teori yang menyebutkan memang salah satunya adalah gangguan pembentukan dari hormon reproduksi. Tapi dari semua penyebab itu ada salah satu faktor resiko yang meningkatkan kejadian dari kista ovarium, yaitu yang pertama ada faktor genetik, kemudian faktor paritas atau jumlah anak, kemudian status ekonomi, status gizi, dan penggunaan bahan kimia di kehidupan sehari-hari. Angka kejadian kista ovarium di Indonesia itu mencapai 37,2% Sobat Bakta. Data ini diambil dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Umur yang paling sering terjangkit dari kista ovarium itu adalah 20-50 tahun. Sobat Bakta, kista ovarium itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kista ovarium non-neoplastik dan yang kedua adalah kista neoplastik. Kista ovarium non-neoplastik, Sobat Bakta, itu biasanya bersifat jinak dan dia akan hilang ataupun mengecil setelah 2-3 bulan. Sedangkan kista neoplastik itu dimungkinkan akan bersifat ganas dan dia bisa berkembang menjadi lebih besar dan bahkan menjadi kanker ovarium. Sobat Bakta, kita perlu mencermati tanda dan gejala kista ovarium. Yang pertama adalah sering tidak adanya gejala itu adalah hal yang sangat sering kita temui. Jadi, deteksi dini sangat perlu dilakukan. Kemudian tanda dan gejala yang kedua adalah nyeri pada saat haid, nyeri di perut bagian bawah. Kemudian tanda yang paling khas lagi adalah haid atau siklus menstruasi yang tidak teratur. Sobat Bakta, penegakan diagnosis dari kista ovarium itu melalui berbagai macam pemeriksaan. Nah, kita bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk tahu bahwa ini kista ovarium atau bukan. Salah satu pemeriksaannya adalah USG abdomen, USG transvaginal, pemeriksaan laboratorium yang mengambil sampel darah untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda tumor atau tidak. Sobat Bakta, bagaimanakah sih penanganan dari kista ovarium itu? Bila Sobat Bakta mengalami yang namanya kista ovarium, langkah yang pertama pasti tadi sudah saya sebutkan, berkonsultasi dengan dokter obgyn. Kemudian hal yang dilakukan pertama pasti adalah observasi. Jika kista tidak menimbulkan gejala, maka cukup dimonitor selama 1-2 bulan. Karena kista fungsional itu akan hilang sendiri setelah 1 atau 2 siklus haid. Penanganan yang kedua adalah dengan operasi atau pembedahan. Operasi atau pembedahan ini dilakukan bila kista menjadi lebih besar diameternya. Operasi atau pembedahan ini sering disebut dengan tindakan laparoskopi. Sobat Bakta, demikian penjelasan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selalu sehat ya, Sobat Bakta.